Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, ujian tulis UGM tahun 2018. Kali ini soalnya berkaitan dengan materi energi kinetik relativistik. Usaha yang harus diberikan untuk menaikkan kecepatan sebuah partikel bermassa m dari 0,6 C menjadi 0,8 C adalah sebesar berapa? Yang ditanyakan di soal adalah usaha ya, Dek ya. Usaha itu simbolnya adalah W. Nah, di sini perhatikan ada perubahan kecepatan. Berarti nanti ada perubahan energi kinetik ya. Yang namanya usaha itu setara dengan perubahan energi kinetik yang dialami oleh sebuah benda. Atau kalau di sini sebuah partikel. Nah, maka nanti rumus yang kita gunakan adalah W sama dengan delta EK. Energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, ini yang biasanya kita hafalkan ya. Jadi V di sini adalah kecepatan gerak dari benda. Kalau m itu massa ya. Nah, kan tetapi karena di soal diketahui di sini kecepatan gerak partikel 0,6 C dan 0,8 C. C itu adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini untuk menghitung energi kinetik ya. Jadi kalau mendekati cepat rambat cahaya kecepatannya, maka di sini kita menggunakan rumus energi kinetik relativistik namanya ya. EK relativistik itu rumusnya adalah 1 per gamma dikurangi 1 kali M0 C kuadrat. Atau ini kurungnya saya hapus saja ya. Nah, begini. Ini adalah rumus untuk menghitung energi kinetik relativistik. Harus diingat-ingat dengan baik ya, Dek ya. Gamma itu adalah konstanta relativistik. Kemudian M0, nah yang ini ya, itu adalah massa diam dari partikel. Nah, gamma itu rumusnya adalah akar ya, akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. V itu adalah kecepatan gerak dari partikel. Tetapi biasanya kita tidak perlu menggunakan rumus ini secara manual ya untuk menghitung gamma jika diketahui V. Karena ternyata antara V dan gamma itu hubungannya sama seperti sin dan cos. Ya, jadi kalau misalkan diketahui nanti V-nya sama dengan 0,6 C yang ini. Nah, maka otomatis nanti gamma itu sama dengan 0,8 ya. Jadi 0,6 itu kan sin 37. Maka cos 37 sama dengan 0,8. Intinya kita tidak perlu menghitung gamma ini secara manual ya. Dengan catatan kalau V-nya ini angka-angka yang istimewa, angka-angka keramat ya. Sebagai contoh lagi, misalkan V-nya sama dengan nah yang ini 0,8 ya. Berarti ini 0,8 C, maka gamma sama dengan 0,6 ya. Contoh lagi, kalau misalkan nanti diketahui di soal lain V sama dengan 0,5 C. 0,5 setengah itu adalah sin 30. Nah, maka gamma sama dengan cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3 ya. Jadi kalau angka-angka istimewa kita bisa menggunakan hubungan sin dan cos ya, kecuali kalau angkanya bukan angka istimewa. Maka mau tidak mau kita harus menggunakan rumus manual untuk menghitung gamma. Jelas ya, Dek ya? Oke, sekarang kita kembali ke soal. Berarti rumus yang kita gunakan adalah W sama dengan delta EK. Ya, delta EK itu berarti EK2 dikurangi EK1 ya. 0,6 C ini adalah V1. Berarti dari sini kita bisa menghitung gamma 1. Betul ya? Kemudian 0,8 C ini adalah V2. Dari sini kita bisa menghitung gamma 2. Atau langsung aja ya. Berarti kalau V1-nya 0,6 C, maka nanti gamma 1-nya sama dengan 0,8. Betul ya? Kalau V2-nya 0,8 C, berarti gamma 2-nya nanti langsung aja sama dengan 0,6 ya. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti W itu nanti rumusnya adalah EK2 dikurangi EK1. Kalau EK2 ya berarti seper gamma 2 dikurangi 1 ya kali M0 C kuadrat dikurangi dalam kurung 1 per gamma 1 dikurangi 1 kali M0 C kuadrat.
Nah, M0C kuadrat, di sini ada M0C kuadrat, berarti bisa kita keluarkan ya dari dalam kurung nanti ya. Jadi M0C kuadrat kita keluarkan dulu, kemudian di sini dalam kurung 1/2 dikurangi 1. Nah, ini kita tulis ulang ya. Kemudian ini dikurangi minus ya. Lalu yang ini tinggal kita tulis ulang ya, Dek ya. 1/1 dikurangi 1, tutup kurung. Nah, ini kurung yang sini. Sampai sini bisa dipahami ya, pelan-pelan saja. Coba perhatikan baik-baik. Ini kan minus. Minus 1/1. Kemudian ini minus ketemu minus, maka jadinya plus. Nah, di sini plus, di sini minus. Min 1 plus 1 berarti ketemunya adalah 0. Maka ini bisa kita coret. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Berarti usaha atau W nanti akan sama dengan M0 kali C kuadrat kali 1/2 dikurangi 1/1. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Berarti M0 C kuadrat 1/2 berarti 1/0,6. Ya, 1/0,6 itu berarti sama dengan 10/6. Ya, 0,6 ini kan 6/10. Kalau 1/0,6 berarti 1/6/10. Ya, tinggal dibalik, berarti 10/6. Yang ini berarti langsung aja ya, Dek ya. 0,8 berarti 1/0,8 sama dengan berapa? 10/8. Yuk, kita samakan penyebut ya. Bantu saya menghitung ya, Dek ya. Berarti ini M0 C kuadrat, atau saya tulis di atas saja ya. Khawatir nggak cukup. Jadi ini saya pindah ke atas. Nah, berarti M0 C kuadrat. Kemudian kalau ini kita samakan penyebut 6 dan 8, berarti ini 24 ya. 24 dengan 6 berarti 4 ya. 4 kali 10 berarti 40. Kemudian 24 dibagi 8 3. 3 kali 10 sama dengan 30. Nah, ini sudah mau ketemu ya. Berarti M0 C kuadrat kali berapa ini? 40 dikurang 30 sama dengan 10. Berarti ini 10/24. Nah, ini jawabannya ya. Berarti ini kan sama dengan ya mestinya ya. Nah, ini sama dengan lagi. Nah, berarti nanti jawabannya adalah yang mana ini? Yang B ya. M0 C kuadrat kali 10/24. Nah, ini mestinya M0 ya. Karena kalau kita bicara relativistik itu ada massa diam, ada massa bergerak ya. Ini maksudnya M0. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, Dek ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan energi kinetik relativistik ujian tulis UGM tahun 2018. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan ya, tuliskan pertanyaan kalian seputar materi yang kita bahas di video kita kali ini ya, supaya fokus ya, Dek ya. Nanti saya akan berusaha untuk menjawab seluruh pertanyaan kalian. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.